Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruli aja. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang bentuk aljabar. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Ruli aja. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pertama, tentang pengertian bentuk aljabar. Apa aja pengertiannya? Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan peubah atau variabel, koefisien, konstanta atau nilai tetap, dan operasi aljabar. Yang A, variabel, adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi sederhananya variabel itu adalah huruf, ya, dari huruf A sampai dengan huruf Z, hanya ditulis dengan huruf kecil. Oke, berikutnya yang B, koefisien. Koefisien adalah sesuatu yang berada di depan variabel, biasanya berupa bilangan. Jadi koefisien itu adalah angka di depan variabel atau angka di depan huruf, itu disebut koefisien. Berikutnya yang C, konstanta adalah nilai yang tidak berubah, biasanya berupa bilangan. Sederhananya konstanta itu adalah huruf, angka tanpa huruf, ya. Jadi dia hanya angka doang tanpa huruf. Oke, itu adalah konstanta. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Contoh yang pertama, 9A pangkat 2 ditambah 3AB diambil 7B pangkat 2 ditambah 6. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi pada soal ini kita diminta untuk mana aja yang termasuk suku, mana aja yang masuk variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, akan kita jawab. Caranya ini kita tulis ulang dulu. Caranya kita bisa membuat melalui tabel, ya. Di sini ada suku, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Oke, kita cari suku. Yang pertama yaitu 9A pangkat 2. Jadi suku itu adalah yang dibatasi oleh tanda tambah dan tanda ambil, ya. Jadi ini semua suku nih, ya. Semuanya suku. Oke, karena 9 ini positif, maka sini juga positif. Yang berikutnya masuk suku 3AB. Berikutnya min 7B pangkat 2, ya. Jadi tandanya diajak, ya. Kalau yang ini kan positif, ya. Ini positif, jadi tanda plusnya nggak kita ajak. Oke, karena tanpa tanda min ya disebut juga positif, ya. Kalau tanda negatif harus menggunakan tanda min atau tanda negatifnya. Kemudian berikutnya adalah 6, ya. 6 juga ini disebut suku. Jadi ini ada 4 suku, 1, 2, 3, 4. Oke, dan variabel. Variabel itu adalah huruf, ya, baik huruf A sampai dengan huruf Z. Dari 9A pangkat 2 ini yang variabel yang mana? Ya, A pangkat 2 di huruf, ya. Oke. Kemudian variabel dari 3AB yaitu AB. Variabel dari min 7B pangkat 2 yaitu B pangkat 2. Variabel dari 6 yaitu tidak ada, kan 6 doang, kan variabel adalah huruf. Oke, sederhananya itu. Kemudian koefisien dari 9A pangkat 2. Koefisien adalah angka di depan variabel atau angka di depan huruf.
Ya, ini angka depan hurufnya adalah 9. Koefisien dari 3AB, angka depan huruf, yaitu angka 3. Berikutnya, koefisien dari min 7B pangkat 2, maka koefisiennya adalah min 7. Berikutnya, koefisien dari 6. Nggak ada. Koefisien itu adalah angka depan huruf. 6 kan nggak ada hurufnya. Ya, jadinya nggak ada dia, nggak ada koefisiennya. Berikutnya konstanta. Konstanta adalah angka doang. Dari 9A pangkat 2 nggak ada. Dari 3AB juga ada. Dari min 7B pangkat 2 nggak ada. Dari 6 ya ada, yaitu 6. Karena konstanta itu angka doang tanpa huruf. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Linda ingin membuat parsel. Linda mempunyai 8 buah apel, 16 buah jeruk, dan 24 buah salak. Buatlah bentuk aljabar dari cerita di atas. Oke, kita akan buat bentuk aljabarnya. Kita akan jawab dari soal. Kita misalkan buah apel dengan X. Oke. Buah jeruk kita misalkan dengan Y. Buah salak kita misalkan dengan Z. Karena di soal ada buah apel, buah jeruk, dan buah salak. Oke, dari soal tertulis 8 buah apel, 16 buah jeruk, 24 buah salak. Buah apel ini kan kata buah apel sudah kita ganti dengan X. Jadi 8 buah apel menjadi 8X. Kemudian buah jeruk sudah kita ganti dengan Y. Jadi 16 buah jeruk menjadi 16Y. Kemudian buah salak udah kita ganti dengan Z, sehingga 24 buah salak menjadi 24Z. Sehingga bentuk aljabar dari cerita di atas adalah 8X ditambah 16Y ditambah 24Z. Jadi inilah bentuk aljabarnya. Oke, yang ketiga. Contoh yang ketiga. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Oke, dari sini ada kata 2 karung beras dan 5 kg. Ini tentang beras ya. Oke, kita akan jawab. Yang pertama, karung kita misalkan dengan X. Ya, karung kita misalkan dengan X. Nah, di sini ada 2 karung. Berarti sama dengan 2X. Karena kata karung kita ganti dengan X. Karena 2 karung berarti 2X. Oke, kemudian apa lagi dari soal angkanya? Nah, ini 5 kg. Ya, ini kan kilogram ya. 5 ini bukan satuannya, bukan karung. Dia hanya 5 doang berarti. Sehingga 5 ini sebut konstanta. Ya, karena tidak ada kata karungnya. Kalau ada kata karung dia 5X. Tapi karena dia 5 doang, 5 kg, ya tanpa karung, ya udah jadi 5 aja dia. Nah, dia disebut konstanta. Oke, jadi bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry adalah 2X dari sini ditambah 5. 2 karung dan 5 kg. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut materi berikutnya. Menyusun suku sejenis bentuk aljabar. Ya, contoh yang pertama yaitu 9K ditambah 8M diambil 4KM diambil 15K ditambah 7KM. Jadi menyusun suku sejenis berarti yang variabelnya sama, pangkatnya sama. Artinya yang hurufnya sama. Oke. Contohnya ini kita bisa jawab. Yang pertama ini 9K, ini hurufnya K. K dengan K juga, mana? Dengan ini. Jadi yang pertama 9K, pasangannya mana yang K lagi? Ini dia, yaitu negatif 15K. Ada lagi yang K? Gak ada kan? Oke,
Yang berikutnya adalah yang double, yang ada K dengan M, yaitu ini. Negatif 4km, pasangannya sama temennya, yaitu ini. Ditambah 7km. Kemudian sisanya ini. Ditambah 8M. Jadi ini kita menyusun suku-suku sejenis dari bentuk aljabar, ya. Dengan cara tadi kita variabel yang sama, variabel harus sama kita susun, ya. Ini K dengan K, KM dengan KM dan M, ya. Karena ini hurufnya KM, KM tengah-tengah jadinya. Oke. Lanjut untuk contoh yang kedua. Apa soalnya? 7P pangkat 2 diambil 8P pangkat 2Q diambil 11P pangkat 2 ditambah P pangkat 2Q ditambah 12PQ pangkat 2. Oke, kita diminta untuk menyusun suku-suku sejenis. Nah, syaratnya adalah variabelnya harus sama, pangkatnya sama. Oke, hurufnya sama, pangkatnya sama. Kita mulai dari sebelah kiri, misalkan 7P pangkat 2. Nah, kita cari yang P pangkat 2 mana lagi? Ini kan, yaitu negatif 11P pangkat 2. Ini hurufnya sama, sama-sama P, pangkatnya juga sama, sama-sama 2. Ada lagi? Tidak ada. Ini ada yang double kan? Ini PQ, ini juga PQ. Ya, P-nya pangkat 2 terus Q. Sini P-nya pangkat 2 terus Q. Oke, kita masukkan. Jadi selanjutnya adalah negatif 8P pangkat 2Q. Masukkan lagi yang ini. Nah, ditambah P pangkat 2Q. Ini sama-sama P pangkat 2. Ini pun P pangkat 2. Ini Q, ini Q. Oke. Selanjutnya yang tersisa adalah yang ini, yaitu 12PQ pangkat 2. Ya, ini tidak ada temannya. Ini sendirian jadinya dia. Ditaruh di belakang, ya. Sedangkan yang lain ini sama, ada temennya, P pangkat 2 dengan P pangkat 2, P pangkat 2Q dengan P pangkat 2Q. Oke, paham ya? Oke, kalau udah paham, ini ada latihan soalnya, ya, tentang mencari suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua, tentang menyusun suku-suku sejenis, ya, pada materi yang sebelumnya tadi, materi yang kedua. Oke, pasti bisa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus Ruli aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.